Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tantina Haryati dan Ibu Yulianti Rahajo selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 yang telah membimbing kami dalam mempelajari materi ini. Dalam penyusunan laporan keuangan, penyajian dan mengungkapkan informasi merupakan bagian yang sangat penting agar laporan tersebut dapat dipahami, dipercaya, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi dengan berjudul Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana perusahaan menyajikan laporan keuangan secara lengkap, apa saja informasi yang wajib diungkapkan, serta bagaimana transparansi dan kejelasan penyajian dapat membantu para pengguna laporan dalam pengambilan keputusannya lebih tepat. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Alta Atyama Pramasta dengan NPM 23013010330. Kedua, Erda Amalia Ifatul Mareta dengan NPM 24013010094. Ketiga, Nela Atika dengan NPM 24013010122. Keempat, saya sendiri, Sylvia Salsabila dengan NPM 24013010292. Kelima, Hafian Araya dengan NPM 24013010354. Keenam, Ahmad Dwi Cahyana Sunan Rio dengan NPM 24013010368. Ketujuh, Muhammad Aldi Kurniawan dengan NPM 24013010371. Kedelapan, Lutfi Hidayah dengan NPM 24013010374. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Di bagian ini terdapat prinsip pengungkapan penuh, di mana kerangka konseptual IASP mencatat bahwa sementara beberapa informasi berguna sebaiknya disajikan dalam laporan keuangan, dan beberapa informasi lainnya sebaiknya disajikan melalui cara lain. Misalnya, laba bersih dan arus kas tersedia dengan mudah dalam laporan keuangan, tetapi investor mungkin lebih baik melihat perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama yang dapat ditemukan dalam artikel berita atau laporan perusahaan sekuritas. Aturan IASB secara langsung mempengaruhi laporan keuangan dengan catatan atas laporan keuangan atau CALK dan informasi tambahan. Standar akuntansi ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Namun, karena banyaknya penilaian yang terlibat dalam penerapan IFRS, mengungkapkan catatan memberikan informasi penting tentang penerapan IFRS. Informasi tambahan mencakup hal-hal seperti mengungkapkan tentang risiko dan ketidakpastian sumber daya dan kewajiban yang tidak diakui dalam neraca seperti cadangan mineral, serta informasi tentang segmen geografis dan industri. Dengan prinsip mengungkapkan penuh, mengharuskan pelaporan keuangan atas fakta-fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Dalam beberapa situasi, manfaat mengungkapkan mungkin jelas, tetapi biayanya tidak pasti, sehingga beberapa bahkan berargumen bahwa persyaratan pelaporan begitu rinci dan substansial
sehingga pengguna kesulitan menyerap informasi tersebut. Sehingga para kritikus menuduh profesi ini terlibat dalam kelebihan informasi. Di bagian ini terdapat meningkatkan persyaratan pelaporan. Alasan dibalik meningkatkan persyaratan mengungkapkan ini beragam. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada kompleksitas lingkungan bisnis. Meningkatkan kompleksitas operasi bisnis, meningkatkan kesulitan dalam merangkum peristiwa ekonomi menjadi laporan ringkas. Bidang-bidang seperti derivatif, sewa, penggabungan bisnis, pensiun, pengaturan pembiayaan, pengakuan pendapatan, dan pajak tanggungan bersifat kompleks. Akibatnya, perubahan secara luas menggunakan catatan pada laporan keuangan untuk menjelaskan transaksi-transaksi ini dan dampaknya di masa depan. Selanjutnya, yang kedua ada kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Saat ini, lebih dari sebelumnya, pengguna meminta informasi yang terkini dan prediktif. Misalnya, pengguna menginginkan data interimnya lebih lengkap. Selanjutnya, yang ketiga ada akuntansi sebagai alat pengendalian dan pemantauan. Regulator semakin menuntut mengungkapkan publik atas fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan di luar neraca, dan transaksi pihak terkait. Banyak persyaratan mengungkapkan baru ini melibatkan akuntan dan auditor sebagai agen untuk membantu mengendalikan dan memantau masalah-masalah tersebut. Selanjutnya ada konsep dasar. Survei menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah, sehingga pelaporan bisnis harus menyediakan informasi yang lebih berorientasi ke depan. Selanjutnya, lebih fokus pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang, termasuk ukuran non-keuangan, dan lebih menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Di bagian ini terdapat mengungkapkan selektif, di mana tren menuju mengungkapkan yang berbeda juga sedang terjadi. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau SME. SME adalah entitas yang menerbitkan laporan keuangan umum untuk pengguna eksternal, tetapi tidak menerbitkan saham atau sekuritas lainnya di pasar publik. IFRS yang disederhanakan untuk SME lebih sederhana dalam beberapa hal, yaitu yang pertama ada topik yang tidak relevan bagi SME dihilangkan. Contohnya adalah laba bersaham, pelaporan keuangan interim, dan pelaporan segmen. Kedua, IFRS-nya disederhanakan untuk SME memungkinkan pilihan kebijakan akuntansinya lebih sedikit. Misalnya, tidak ada opsi untuk menilai ulang properti, peralatan, atau aset tak berwujud. Ketiga, banyak prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disederhanakan. Misalnya, goodwill diamortisasi sehingga tidak ada uji penurunan nilai tahunan, dan semua biaya pinjaman dan R&D dibebankan sebagai biaya. Dan yang keempat, Anda jumlah mengungkapkan yang diperlukan jauh lebih sedikit, sekitar 300 dibandingkan 3.000. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mengurangi beban standar revisi terhadap IFRS untuk UMKM akan dibatasi sekali setiap 3 tahun. Di bagian ini terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah sarana untuk memperluas atau menjelaskan item-item yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Catatan dapat menjelaskan informasi yang relevan dengan item-item tertentu dalam laporan keuangan secara kualitatif. Selain itu, catatan dapat menyediakan data tambahan bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
IFRS menyatakan bahwa informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh entitas pelapor sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. IFRS merekomendasikan agar perusahaan menyajikan sebagai bagian integral dan laporan keuangan suatu penyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi dan diikuti oleh entitas pelapor. Sehingga perusahaan yang laporan keuangannya sesuai dengan IFRS harus membuat pernyataan yang jelas dan tanpa syarat mengenai kepatuhan tersebut. Dengan perusahaan disarankan untuk menyajikan mengungkapkan tersebut sebagai catatan pertama atau dalam bagian ringkasan kebijakan akuntansi penting yang terpisah sebelum catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selain mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan, maka perusahaan harus yang pertama Anda mengidentifikasi penilaian yang dilakukan oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Dan yang kedua, mengungkapkan asumsi manajemen tentang masa depan dan sumber ketidakpastian perkiraan lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan untuk mengakibatkan penyesuaian material pada nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun keuangan berikutnya. Dengan terkait dengan aset dan liabilitas tersebut, maka catatan harus mencakup rincian sifatnya dan nilai tercatatnya pada akhir periode pelaporan. Full disclosure principle and critique terhadap disclosure. Definisi full disclosure principle yaitu prinsip menggunakan pengungkapan penuh mengharuskan pelaporan keuangan atas semua fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Trade-off antara biaya dan manfaat. Situasi 1. Manfaat jelas, biaya tidak pasti. Contohnya yaitu pengungkapan kewajiban kontraktual setelah skandal akuntansi seperti Steinhoff International. Manfaat bagi publik yaitu investor sangat jelas, biaya relatif kecil. Situasi 2. Biaya pasti, manfaat tidak jelas. Contoh yaitu pelaporan segmen perusahaan seperti Freyhoff USA harus menambah staf akuntansi dari 300 menjadi 450 orang, kenaikan 50%. Biaya dapat diukur dengan jelas. Ketiga, manfaat sulit dinilai. Underlying concept. Ini adalah contoh bagus dari trade-off antara pertimbangan biaya dan manfaat dari pengungkapan penuh. Information overload. Apa yang disebut yaitu kelebihan informasi. Beberapa pihak pendapat bahwa persyaratan pelaporan bahwa sangat detail dan substansial, penggunaan kesulitan menyerap informasi. Ketiga yaitu profesi akuntansi dituduh melakukan informasi overload. Contoh bencana keuangan. Kasus di Mahindra Satyam IND dan Associate Generate memunculkan pertanyaan, mengapa investor tidak menyadari potensi masalah? Yang kedua yaitu apakah informasi tidak dapat dipahami? Yang ketiga yaitu apakah informasi terkubur dalam laporan? Lalu selanjutnya ada rahasia dalam footnote dan transaksi pihak terkait. Jadi footnote ini atau catatan kaki itu sering kali menyimpan informasi penting yang tidak ditampilkan di laporan utama. Ini ada kasusnya dari Repo 105 dari Lehman Brothers, yaitu menggunakan perjanjian repo khusus untuk sementara menghapus miliaran aset dari neraca untuk tujuan tertentu mungkin. Dan transaksinya itu dicatat sebagai sales, bukan pinjaman. Dan memperbaiki tampilan rasio leverage tepat sebelum laporan diterbitkan. Nah, yang kedua ada biaya konten media dari Netflix, yaitu pengakuan biaya lisensi yang tertunda. Jadi, pengakuan biaya lisensi yang tertunda dapat membuat EPS atau earning per share tampak lebih tinggi secara signifikan dan membuat perbandingan
dengan pesaing yang menggunakan kebijakan akuntansi berbeda menjadi menyesatkan. Nah, selanjutnya ada pengungkapan transaksi khusus dan peristiwa setelah laporan terkait. Isu pengungkapan yang pertama ini yaitu transaksi pihak terkait. Jadi transaksi di mana satu pihak dapat mempengaruhi kebijakan pihak lain. Harga transfer mungkin tidak wajar. Nah, jadi pengungkapan wajib dari IFRS ini, yang pertama sifat hubungan pihak terkait, yang kedua jumlah transaksi dan saldo yang belum diselesaikan, yang ketiga penyisihan piutang ragu-ragu dari pihak terkait, dan yang keempat beban piutang tak tertagih yang diakui. Nah, contohnya ini pada Volkswagen AG mengungkapkan transaksi dengan Porsche SE, anak perusahaan, dan Ventura bersama. Nah, selanjutnya ada isu pengungkapan yang kedua, yaitu peristiwa setelah tanggal laporan. Nah, jadi ini nih adalah peristiwa signifikan yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan diotorisasi untuk diterbitkan. Nah, ini ada peristiwa yang disesuaikan dan tidak disesuaikan. Kalau untuk yang disesuaikan itu, yaitu bukti tambahan kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca, contohnya kebangkrutan pelanggan. Ini bisa dilihat dari kondisi keuangan pelanggan itu sudah buruk dari sebelumnya, jadi udah kelihatan gitu. Nah, tindakannya ya kita harus sesuaikan laporan keuangan. Nah, lalu untuk peristiwa yang tidak disesuaikan, yaitu bukti untuk kondisi yang baru muncul setelah tanggal neraca, contohnya kebakaran pabrik, akuisisi besar, pemogokan, jadi yang unexpected gitu, yang nggak ada ciri-cirinya, mendadak. Tindakannya ya jadi jangan disesuaikan, tetapi ungkapkan dalam catatan jika material. Selanjutnya ada time period assumption yang menyatakan bahwa aktivitas sebuah ekonomi perusahaan itu harus dibagi ke dalam periode-periode buatan. Nah, misalnya itu adalah tahunan atau kuartalan atau periode agar laporan keuangan itu dapat disusun. Padahal kehidupan ekonomi perusahaan itu terus berjalan tanpa pernah berhenti, sehingga perusahaan tuh perlu mekanisme untuk menangani informasi penting yang muncul setelah tanggal pelaporan, tetapi sebelum laporan resmi itu dipublikasikan. Nah, contohnya tuh subsequent event atau peristiwa setelah tanggal pelaporan yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah kejadian material yang terjadi setelah akhir periode laporan, tetapi sebelum laporan tuh disetujui untuk diterbitkan. Nah, kejadian ini dapat mempengaruhi interpretasi atas laporan keuangan. Ada dua jenis dari subsequent event atau peristiwa setelah tanggal pelaporan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama adalah adjusted subsequent event atau memerlukan penyesuaian laporan. Ini tuh memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang sudah ada pada tanggal laporan karena mencerminkan keadaan yang telah terjadi sebelumnya. Ciri-cirinya itu adalah kejadian setelah laporan hanya mengkonfirmasi kondisi laporan yang lama. Contohnya, pelanggan bangkrut setelah tanggal laporan karena kondisi keuangannya sudah buruk sejak sebelumnya. Nah, yang harus dilakukan adalah piutang harus diturunkan nilainya. Terus karena hasil akhir gugatan hukum yang peristiwa yang terjadi sebelum tanggal pelaporan. Lalu kewajiban harus diakui atau disesuaikan. Nah, informasi tambahan yang mempengaruhi estimasi, contohnya nilai aset, pajak tangguhan, dan cadangan. Informasi penyesuaian diperlukan karena mengabaikan informasi tersebut berarti menurunkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan mengabaikan bukti-bukti penting yang ada. Nah, selanjutnya adalah jenis kedua, yaitu non-adjusted subsequent event atau tidak memerlukan penyesuaian angka. Peristiwa yang mencerminkan kondisi baru yang timbul setelah tanggal laporan terjadi, tidak mempengaruhi angka dalam laporan keuangan tahun berjalan, tetapi harus pada akhirnya harus diungkapkan jika dirasa itu adalah hal yang cukup signifikan. Contohnya, akuisisi perusahaan besar setelah periode pelaporan, lalu rencana restrukturisasi besar atau penghentian operasi, terus pembelian atau penjualan aset besar setelah tanggal laporan, kebakaran yang menghancurkan pabrik setelah tanggal pelaporan, perubahan ekstrem harga aset, nilai tukar atau tarif pajak, perusahaan mengeluarkan jaminan besar atau komitmen baru setelah laporan disusun. Nah, beberapa peristiwa non-adjusted subsequent event yang sebelumnya saya jelaskan tuh adalah hal-hal yang signifikan sehingga perusahaan itu perlu memberikan pro forma financial statement untuk membantu pembaca dapat memahami dampaknya.
Selanjutnya ada reporting for diversified company, perusahaan besar yang beroperasi di banyak bidang atau perusahaan konglomerat seperti Siemens, GE atau Samsung itu kan memiliki berbagai lini bisnis dengan karakter yang sangat berbeda-beda. Nah, jikanya disajikan dalam bentuk laporan konsolidasi, pengguna laporan itu tidak akan dapat menilai secara keseluruhan kontribusi masing-masing segmen, prospek pertumbuhan, dan stabilitas pendapatan. Nah, contohnya nih ya, ada perusahaan namanya Caterpillar pernah tidak mengungkapkan bahwa hampir 25% laba perusahaan itu berasal dari unit yang berada di Brasil dan bersifat non-recurring serta dipengaruhi kebijakan ekonomi sementara. Karena tidak diungkapkan, investor pada akhirnya mendapat gambaran yang keliru tentang kesehatan laba jangka panjang perusahaan Caterpillar ini. Nah, kenapa sih beberapa perusahaan tuh tidak ingin memberikan informasi segmen? Nah, yang pertama tuh investor mungkin salah menafsirkan laporan segmen tanpa memahami konteks. Yang kedua tuh informasi dapat dimanfaatkan oleh kompetitor atau perusahaan lawan, serikat pekerja, pemasok ataupun regulator. Yang ketiga, segmen tertentu yang merugi dapat menimbulkan tekanan terhadap manajemen perusahaan. Dan yang keempat tuh sulit menstandarisasi alokasi biaya antar perusahaan, yang membuat data tidak selalu dapat dibandingkan secara sesuai atau secara adil. Selanjutnya adalah prinsip dasar segment reporting, management approach atau pendekatan manajemen. Nah, IFRS mengharuskan perusahaan menggunakan pendekatan manajemen atau management approach, yaitu segmen ditentukan berdasarkan bagaimana manajemen internal benar-benar mengorganisasi dan mengelola perusahaan tersebut. Informasi segmen itu mengikuti struktur laporan internal, bukan struktur buatan untuk tujuan eksternal perusahaan. Nah, segmennya itu disebut sebagai operating segment. Nah, ada kriterianya untuk operating segment tersendiri. Yang pertama itu menghasilkan pendapatan dan menanggung biaya. Yang kedua itu ditinjau secara rutin oleh Chief Operating Decision Maker atau CODM. Dan yang ketiga itu punya data keuangan terpisah yang dapat diidentifikasi. Nah, segmen itu boleh digabung jika karakteristiknya sama. Contohnya produk dan jasa, proses produksi, kelas pelanggan, metode distribusi, dan lingkungan regulasi. Nah, segmen ini digabung untuk mencegah laporan berisi terlalu banyak segmen-segmen yang justru akan membuat para pengguna laporan atau pembaca laporan ini bingung. Full disclosure principle, yaitu prinsip untuk mewajibkan perusahaan mengungkapkan semua informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Tantangan utamanya yaitu yang pertama harus sulit menyeimbangkan manfaat dan biaya pengungkapan. Yang kedua, risiko informasi overload atau risiko information overload, yaitu terlalu informasi membuat pengguna kesulitan memahami poin-poin penting. Selanjutnya ada permasalahan dalam pengungkapan, yaitu ada beberapa perbedaan persepsi antara penyusun laporan dan pengguna. Yang pertama, penyusun laporan merasa harus memberikan terlalu banyak detail. Yang kedua, pengguna laporan merasa beberapa informasi tidak relevan atau tidak dikomunikasikan dengan baik. Dampak dari hal tersebut yaitu meskipun jumlah pengungkapan meningkat, kualitas informasi justru terasa menurun. Penyebab meningkatnya kebutuhan pengungkapan, yaitu ada yang pertama ada kompleksitas bisnis, yaitu transaksi seperti derivatif, lease, merger, akuisisi, pajak tanggungan makin rumit. Yang kedua, perusahaan perlu banyak catatan kaki untuk menjelaskan dampak transaksi ini. Selanjutnya ada kebutuhan informasi tepat waktu, yaitu pengguna kini menuntut informasi yang lebih cepat, bahkan bersifat prediktif, atau interim reporting. Dan selanjutnya ada penggunaan akuntansi sebagai alat monitoring, yaitu regulator meminta lebih banyak pengungkapan mengenai kompensasi manajemen, off balance sheet arrangement, transaksi pihak berelasi, dan untuk mengurangi risiko manipulasi laporan. Information overload dan dampaknya. Banyak pengguna merasa laporan keuangan tidak efektif dikarenakan informasi penting tertimbun oleh detail teknis. Beberapa perusahaan menyajikan informasi terlalu teknis sehingga sulit dipahami, dan ada risiko bahwa informasi penting tidak muncul jelas atau tidak kompeten disajikan. Dan selanjutnya ada trend differential disclosure. IASB memperkenalkan IFRS for SME yang lebih sederhana untuk perusahaan kecil menengah. Karakter IFRS for SME yaitu menghilangkan topik yang tidak relevan bagi SME
atau EPS, segment reporting, dan interim reporting. Selanjutnya ada mengurangi pilihan kebijakan akuntansi, contohnya tidak ada revaluasi aset. Dan yang terakhir ada prinsip pengakuan dan pengukuran lebih sederhana, contohnya itu goodwill diamortisasi dan tidak diuji setiap tahun. Pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan atas fakta-fakta yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Alasan peningkatan persyaratan pengungkapan. 1. Kompleksitas lingkungan bisnis, yaitu derivatif, leasing, pensiun, pengakuan pendapatan. Yang kedua, catatan ekstensif diperlukan untuk menjelaskan transaksi. Kebutuhan informasi tepat waktu, yaitu permintaan data yang terkini, terprediktif, dan pelaporan interior yang lebih lengkap. Akuntansi sebagai alat kontrol pengungkapan kompensasi manajemen, yaitu pembiayaan di luar neraca, transaksi pihak berelasi. Kemudian selanjutnya yaitu Key Audit Matters atau KAM. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa Key Audit Matters ini adalah isu paling signifikan dalam proses audit, yaitu area yang membutuhkan pertimbangan profesional tinggi, resiko salah saji material, serta kompleksitas estimasi manajemen. KAM ini tidak dimasukkan sebagai objek terpisah, tetapi sebagai bentuk transparansi agar pembaca laporan keuangan mengetahui aspek yang paling penting dan sensitif dalam penilaian auditor. Informasi KAM yang diungkap biasanya meliputi mengapa area tersebut dianggap signifikan, kemudian bagaimana auditor menangani penilaian tersebut dalam audit, kemudian estimasi akuntansi, asumsi manajemen, dan potensi risiko salah saji. Nah, untuk tujuannya adalah membantu pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami kualitas pengukuran, penilaian, dan ketidakpastian yang melekat di dalam angka pelaporan. Kemudian ada significant judgment and source of estimation uncertainty. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa manajemen harus mengungkapkan estimasi dan judgement yang paling mempengaruhi dari hasil laporan keuangan, termasuk estimasi akuntansi, yaitu penilaian aset, impairment, useful life, provisi, dan fair value. Kemudian termasuk ketidakpastian asumsi yang dapat berdampak material pada periode berikutnya. Nah, pengungkapan ini membantu pengguna melihat bagaimana angka laporan keuangan dapat berubah jika asumsi direvisi, sehingga meningkatkan transparansi dan penilaian risiko oleh investor. Selanjutnya ada Related Party Disclosure. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa pentingnya pengungkapan transaksi pihak berelasi karena transaksi mungkin tidak terjadi secara arm's length atau harga pasar wajar. Laporan harus mencantumkan yang pertama identitas pihak berelasi seperti entitas, pemegang saham, key manajemen personel, dan lain-lain. Kemudian yang kedua jenis dan nilai transaksi yang dilakukan, dan yang ketiga yaitu saldo aset dan liabilitas yang masih terkait pada akhir periode. Tujuannya adalah mencegah manipulasi laba, pelaporan tidak wajar, atau penyalahgunaan kontrol internet dalam perusahaan. Selanjutnya ada subsequent event. Nah, peristiwa ini yaitu peristiwa setelah periode pelaporan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adjusting event, yaitu berdampak langsung pada kondisi sebelum tanggal pelaporan sehingga laporan keuangan harus diperbarui. Yang kedua yaitu non-adjusting events, yaitu terjadi setelah periode pelaporan dan tidak mempengaruhi angka, namun tetap harus diungkapkan bila material bagi pengambilan keputusan. Contohnya yaitu gugatan hukum yang diselesaikan setelah tahun berakhir, disebut adjusting. Kemudian bencana alam setelah pelaporan yang mempengaruhi aset operasional, termasuk non-adjusting disclosure. Selanjutnya ada Alternative Performance Measures atau APM. Nah, bagian terakhir membahas APM yaitu ukuran kinerja selain rasio berbasis IFRS, misalnya EBITDA atau EBITDA, underlying profit, operating cash earnings, dan core earnings. APM ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran lebih operasional dan realistik terkait kinerja perusahaan. Namun penggunaannya harus hati-hati karena tidak distandarisasi dan dapat mengarahkan penilaian investor secara bias. Sehingga aturan pengungkapan mensyaratkan
Yang pertama, divisi APM harus jelas. Yang kedua, rekonsiliasi dengan angka IFRS wajib ditunjukkan. Yang ketiga, penjelasan mengenai alasan penggunaan APM disertakan. Dan yang keempat, tidak boleh menyesatkan atau menggantikan standar akuntansi resmi. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi earnings manajemen terselubung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan interim. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun, misalnya triwulan atau semester. Tujuannya adalah memberikan informasi keuangan yang lebih cepat kepada pemangku kepentingan sehingga mereka dapat menilai kinerja perusahaan secara berkala. Selanjutnya ada pelaporan keuangan internet. Sebagai besar perusahaan ini memanfaatkan kekuatan dan jangkauan internet untuk menyediakan informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan. Semua perusahaan besar memiliki situs internet dan sebagai besar situs web, perusahaan memuat tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Popularitas pelaporan semacam ini tidaklah mengejutkan karena pengusaha dapat mengurangi biaya pencetakan, penyebaran laporan cetak dan menggunakan pelaporan internet. Selanjutnya ada pelaporan keuangan yang curang. Tindakan ini manipulasi informasi akuntansi yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, atau pihak regulator. Kecurangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melebihkan pendapat, menyembunyikan beban, memalsukan transaksi, atau mengubah nilai aset dan kewajiban. Tujuannya adalah menciptakan gambaran keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya demi keuntungan tertentu, misalnya untuk menarik investor, memperoleh pinjaman, atau memenuhi target manajemen. Praktek ini sangat merugikan karena menurunkan kepercayaan publik, menyebabkan kerugian finansial, dan dapat berujung pada sanksi hukum serta keruntuhan perusahaan. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan dasar, merupakan proses menilai kondisi keuangan dan kinerja sebuah perusahaan berdasarkan 3 laporan utama. Yang pertama neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Tujuannya adalah memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset dan kewajiban, serta menjaga likuiditas. Selanjutnya ada perspektif analisis laporan keuangan. Membaca laporan keuangan dapat mengumpulkan informasi dengan memeriksa hubungan antar item dalam laporan dan mengidentifikasi tren dalam hubungan tersebut. Hubungan tersebut dinyatakan secara numerik dalam resiko dan persentase, dan tren diidentifikasi melalui analisis komparatif. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.